Hai, saya Ria Muhammad dan selamat datang kembali setelah libur yang begitu lama di Membahas Film, di mana kita akan membahas film-film yang sedang tayang di bioskop, OTT maupun platform yang lainnya dan sudah pasti bukan dari platform bajakan. Dan hari ini kita akan membahas film Cek Toko Sebelah 2. Intro dulu. Ya, kembali lagi di Membahas Film nih. Wah, setelah libur hampir sebulan ya. Karena ada banyak kesibukan yang saya alami di bulan ini. Jadi lumayan padat juga kalau mau bikin membahas film gitu. Di minggu-minggu pertama tuh, minggu kedua tuh, di bulan Desember ini tuh sebenarnya saya sudah menandai banyak tanggal gitu kan. Beberapa tanggal di mana film akan rilis dan saya bakal bikin membahas filmnya. Cuma nggak sempat buat nonton filmnya, nggak sempat buat bikinnya. Jadinya saya nggak bikin karena saya ada ujian di kampus dan juga saya ada bantu teman-temanku buat bikin film pendek juga buat tugas kuliahnya gitu, bantu videoin dan bantu nge-treatment skenarionya lah, yang filmnya bisa kalian tonton di sini. Jadi sudah ada banyak tanggal yang saya pengen bikin membahas film, cuma jadinya nggak sempat gitu. Seperti tanggal 8 Desember tuh ada film Like and Share dari Mbak Gina Yasnur yang saya pengen bikin membahas filmnya sebenarnya, cuma saya nggak sempat buat nonton di minggu itu. Terus pas minggu depannya ketika saya sudah nggak sibuk, saya pengen nonton filmnya, malah udah hilang dari bioskop gitu, secepat itu hilangnya. Saking apa ya, nggak tahu ya, mungkin nggak ada peminatnya di kota ini, jadinya filmnya cepat sekali turun gitu. Dan ketika minggu yang ketiganya tanggal 15 juga ada film yang tayang di Netflix, film Indo yang judulnya The Big Four, yang saya sudah tunggu-tunggu juga dan saya nonton film itu. Tapi saya nggak sempat buat bikin membahas filmnya karena film itu tuh sebenarnya nggak perlu dibahas gitu. Film itu tuh cuma cukup dipuji-puji aja gitu. Soalnya filmnya bagus banget dan saya nggak, waktu saya pengen bikin skenario membahas film ini, saya bingung gitu mau membahas film ini dari segi mana, soalnya semuanya bagus gitu menurut saya. Jadi ya film itu bagus, kalian harus nonton. Yang belum nonton The Big Four di Netflix, kalian nonton The Big Four, recommended banget film itu. Jadinya saya baru sempat bikin membahas filmnya Cek Toko Sebelah ketika saya sudah gak sibuk dan ketika film ini juga tayang di akhir bulan ya, tanggal 22 Desember. Saya kemarin nontonnya tanggal 22-nya pas, cuma pengen bikin videonya ini, cuma saya pikiranku tuh nggak fokus buat bikin skenario membahas film ini, buat Cek Toko Sebelah ini, karena pikiranku lagi disibukkan sama mikirin ide-ide cerita. Ini saya fokus buat nulis ide cerita itu dulu selama seminggu dan saya baru sempat membahas filmnya sekarang ini. Dan ya jadinya sekarang inilah baru tayang membahas film Cek Toko Sebelah 2. Filmnya juga masih tayang di bioskop kok kayaknya. Jadi masih sempat buat teman-teman yang belum nonton film itu, silahkan nonton dulu dan kembali lagi ke sini dan kita akan membahas film Cek Toko Sebelah, berdiskusi tentang film ini dari persepsi saya, dari apa yang saya suka dari filmnya dan apa yang tidak saya suka, itu menurut pandangan pribadi saya. Jadi dan juga teman-teman bisa bebas berdiskusi di bawah di kolom komentar tentang film ini gitu, seperti yang kita lakukan di film Corin kemarin. Wah, seru sekali kita bersama-sama menghujat film itu. Senang sekali meresponnya gitu teman-teman yang menyampaikan persepsinya juga tentang film Corin gitu. Ada beberapa point of view yang menarik juga menurut saya, yang mungkin saya kelewat dan menurut jadinya membuka pandangan baru gitu soal film-film yang sudah bahas sebelumnya. Jadi kalau ada teman-teman dan mari kita lakukan itu lagi di film Cek Toko Sebelah 2 ini. Dan mari kita mulai membahas film. Oh ya, mungkin ini adalah spoiler konten, jadi buat teman-teman yang belum nonton filmnya, nonton dulu film Cek Toko Sebelah 2 terus balik ke sini nih, kita berdiskusi bersama-sama mengenai film Cek Toko Sebelah 2 mulai dari ceritanya. Film Cek Toko Sebelah 2 ini kembali menghadirkan 3 karakter utama kita di film sebelumnya, yaitu Ko Afuk, Erwin anaknya, dan juga anak keduanya, dan Johan anak pertamanya. Di film ini yang saya tangkap, ceritanya itu lebih berfokus kepada Erwin yang sedang berusaha untuk menikahi kekasihnya, tapi dia tuh terhalang restu dari ibunya si Natalie, si kekasihnya ini, karena ibunya tuh banyak maunya gitu. Ya itulah yang menjadi konflik dari Erwin di film ini.
Dan seperti yang saya bilang tadi, di film ini tuh berfokusnya bukan cuma ke Erwin aja sebenarnya. Ada kembali lagi kita fokus ke 3 karakter utama kita, yaitu Ko Afuk, Erwin dan Johan gitu. Dan di film ini Ernest Prakasa kembali lagi bisa membagikan porsi dari tiap karakter itu, dari tiap konflik yang dia hadirkan melalui 3 karakter itu dengan sangat baik gitu. Yang porsinya tuh sangat seimbang dan tidak saling makan. Walaupun memang kisah dari film ini tuh saya rasa lebih condong ke ceritanya si Erwin yang ingin menikah itu dan mengatasi kemauan dari mertuanya, dari ibunya Natalie. Tapi konflik yang ada di rumah tangganya Johan juga, dan juga keterkaitan dari Ko Afuk di setiap masalah dari anak-anaknya juga, itu bersatu dengan baik dan memiliki titik temu yang menawan gitu, yang membuat film ini menjadi menarik untuk diikuti tiap detik menit filmnya, yang berusaha diceritakan dengan rapi oleh Ernest Prakasa. Saya suka ceritanya karena mungkin mengandung hal-hal yang relate dengan kehidupan atau ketakutan-ketakutan kita di ketakutan-ketakutan yang ada di kehidupan sehari-hariku gitu mungkin ya. Jadinya kita lebih mudah masuk ke dalam ceritanya dan menikmati cerita tersebut. Walaupun cerita di film ini tuh tidak seringan di film yang pertama, tapi film ini menyajikan komedi yang sangat menyenangkan untuk ditonton dan dinikmati, yang membuat kita terhibur sepanjang menonton film ini gitu. Komedi-komedi khas dari Ernest Prakasa yang biasanya dia sajikan di film-filmnya gitu, dan juga porsinya tuh menyenangkan lah untuk diikuti ketika scene-scene komedi itu muncul. Satu hal yang saya sudah duga akan menjadi gap di film ini adalah ketika karakter dari Natalie itu pemerannya diganti, dari yang sebelumnya diperankan oleh Giselle, sekarang diperankan oleh Laura Basuki gitu. Dari perubahan dari Giselle ke Laura aja sudah mikir kayaknya bakal ada gap deh di karakter si Natalie ini. Dan betul, menurut perkiraanku betul. Menurut pandanganku, karakter Natalie ini agak berubah gitu dari film yang pertama. Di film Cek Toko Sebelah yang pertama, seingatku Natalie itu tokohnya yang glamor gitu kan, agak angkuh orangnya gitu. Terus dia juga kan yang menjadi desakan dari untuk Erwin untuk agar tetap meniti karir dan tidak fokus dan tidak memilih untuk mewariskan toko gitu kan. Tapi di Cek Toko Sebelah 2 ini, ketika karakternya dimainkan oleh Laura Basuki, si Natalie ini jadi orang yang humble, jadi yang suka cinta kesederhanaan gitu-gitu. Jadinya ada perubahan gitu karakternya, dan perubahannya cukup signifikan menurutku. Mungkin saya lupa ya, kalau siapa tahu di Cek Toko Sebelah pertama karakternya Natalie ini mengalami perubahan juga gitu kan, dia jadi orang yang lebih humble gitu mungkin. Karena lupa juga, tapi seingatku tuh karakternya Natalie tuh nggak kayak di film yang kedua ini. Karakternya tuh agak angkuh gitu kan, yang dimainkan sama Giselle tuh kan angkuhnya dapat gitu. Terus orangnya glamor gitu, yang orang-orang yang bener-bener kayak gimana ya, sombong gimana gitu, orang kayak yang sombong gitu kan ya. Tapi di Cek Toko Sebelah 2 ini dia nggak kayak gitu karena pemerannya beda, karakternya juga beda gitu kan. Jadinya itu yang menjadi gap sih menurutku. Tapi mungkin juga saya bisa salah, mungkin juga di film pertama dia mengalami perubahan juga seiring dengan karakter-karakter lain yang mengalami perubahan gitu kan. Karena secara film ini tuh, film pertamanya 2016 dan film keduanya 2022, sudah lupa nggak merefresh kembali ingatanku juga dengan menonton film yang pertamanya sebelum nonton yang keduanya juga sih. Saya cuma mempertahankan ingatanku. Jadi mungkin saya bisa salah. Komen di bawah menurut kalian, apakah karakternya Natalie ini agak berubah atau gimana? Walaupun begitu, acting dari Laura Basuki yang membawakan Natalie ini harus diacungi jempol, karena dia benar-benar dapat banget lah Natalie yang untuk versi di Cek Toko Sebelah 2 ini, yang orangnya yang gimana ya, struggle-nya tuh kerasa banget gitu, mengingat backstory-nya dia dan juga desakannya dia yang dia dapatkan dari ibunya gitu kan. Jadi karakternya tuh penuh tekanan tapi tetap berusaha happy atau gimana gitu. Pokoknya bagus lah yang dia dibawakan, karakter Natalie yang dibawakan oleh Laura Basuki ini keren banget di film kedua ini gitu. Karakter-karakter lainnya juga punya beberapa perubahan yang berefek dari film pertamanya ya, kayak Johan yang jadi lebih ceria sekarang gitu, dan lebih petakilan dan fresh gitu orangnya Johan tuh. Terus Mbak Ayu yang jadi lebih tegas, dan Ko Afuk yang jadi lebih mudah memahami maunya anak-anaknya gitu, lebih
lebih apa ya, sekarang tuh lebih kayak oh kamu maunya gini, oke, oh mungkin tuh maunya gini karena gini jadi Ko Afuk tuh lebih humble jadi sekarang ya, dia lebih mudah memahami anak-anaknya gitu ya. Banyak banget lah perubahan yang terjadi di karakter kita di film kedua ini yang diambil dari film pertama gitu. Pelajaran yang diambil dari film pertama diubah menjadi karakter yang lebih baik lagi di film kedua ini, dan semua punya performa yang top banget. Dan ada beberapa karakter yang mungkin dihilangkan dan sudah memang di film pertama memang mereka udah kayak yang di akhir film tuh mereka memang udah nggak ada gitu kan. Cuma beberapa karakter aja yang stay di film itu tuh stay di film kedua tuh yang benar-benar yang ada di ending film Cek Toko Sebelah yang pertama gitu. Beberapa karakter yang ada yang kayak karyawan-karyawan tokonya Ko Afuk yang beberapa kan ada yang udah hilang gitu kan. Tinggal Sinario sama yang penjual roti itu yang sekarang kerja di bakery, terus sama karakternya Ajis 2000 sama Awe tuh yang sekarang kerja di studio foto gitu kan. Tinggal yang itu aja. Walaupun karakter komediknya berkurang, tapi komedi di film ini tetap saja menyegarkan gitu. Tetap banyak scene komedi yang bikin penonton tuh tergelak dan terhibur sepanjang menonton film ini. Komedinya tetap works di situasi apapun gitu kan. Baik yang situasinya memang benar-benar buat komedi seperti scene yang pas main capsa gitu kan, ataupun scene yang nggak terduga lah bakal ada komedi di situ ya. Seru-seru aja lah filmnya. Ada banyak hal yang saya sukai di film ini, banyak banget hal yang saya sukai di film ini, tapi yang paling penting, yang paling saya rasa menonjol, yang paling saya sukai dari film ini adalah, yang saya rasakan adalah kedewasaan yang sudah ditempuh oleh sutradara kita Ernest Prakasa, yang sudah bisa kita rasakan dari perbedaannya tuh dari film yang pertama ke film yang kedua ini. Sangat terasa sekali dia udah lebih dewasa gitu kan dalam mengarahkan film ini gitu, dalam menceritakan film Cek Toko Sebelah 2 ini. Kelihatan betul banyak sekali perubahan-perubahan yang bagus banget dari seorang Ernest Prakasa gitu. Keputusan directionnya yang mantap gitu kan, cerita dan penceritaannya yang tambah rapi, dan komedinya yang tetap on point. Dibanding film pertamanya juga, warna di film ini tuh lebih bermain gitu, tone-nya lebih enak dan lebih dimainkan oleh Ernest gitu. Tonton yang dia sajikan di film ini tuh color palette-nya menyenangkan dan enak lah dipandang oleh mata. Yang saya rasa kurang di film ini mungkin hanya beberapa, termasuk si karakternya Laura Basuki si karakternya Natalie yang menurutku berubah tuh, saya rasa kayaknya agak gap gitu. Tapi mungkin saya bisa salah, bisa jadi itu perubahan itu sudah terjadi memang di film pertama, cuma saya lupa gitu. Terus juga ada scene dimana yang shotnya tuh saya kurang suka tuh, yang pas adegan marah-marahnya tuh, yang ketika Erwin ketahuan berbohong ke Natalie tuh, terus nanti ibunya Natalie datang, kakak terus dia berantem sama Ko Yohan juga gitu kan. Itu tuh kan kameranya muter tuh, itu muternya agak lama, jadi agak pusing waktu nonton adegan itu. itu mungkin keputusan yang apa ya. Tapi seru, pengambilan gambarnya kayak gitu seru, bagus, keren gitu, tapi agak memusingkan di kepala gitu, bikin puyeng. Saya hampir mau muntah gara-gara tonton adegan itu. Ya, tapi after all filmnya menyenangkan lah, top banget. Selain hal-hal minus itu yang saya temukan, itu pun yang yang biasa lah, yang kayak shot itu kan kayak opsional, shot tuh kan preferensi pribadi ya, kayak mungkin saya memang nggak suka pas bagian situ aja, tapi yang sisanya tuh bagus-bagus semua gitu. After all filmnya top banget, performa dari aktor dan aktrisnya bagus-bagus banget dalam membawakan karakter mereka. Ceritanya juga rapi banget, padahal dari punya kepadatan konflik gitu kan, 3 karakter yang punya konflik masing-masing disatukan oleh Ernest dengan rapinya dalam film itu, dan juga tidak lupa komedinya yang tetap on point gitu. Keren banget lah si Tuan Guru Ernest Prakasa ini. Saya panggil dia Tuan Guru karena saya belajar nulis skenario dari mantap ko Ernest. Ya, itulah membahas film episode Cek Toko Sebelah 2 ini. Kalau menurut kalian gimana film Cek Toko Sebelah 2 ini? Apakah ini film yang worth it untuk ditonton di akhir tahun? Menurutku film-filmnya Ernest tuh sangat worth it untuk ditonton lah, untuk ditunggu pastinya, untuk ditonton. Walaupun yang teka-teki Tika waktu itu tidak nonton ya, dan katanya banyak yang gak suka. Tapi gak apa-apa lah, namanya juga lagi mengeksplorasi gitu kan. Tapi yang Cek Toko Sebelah 2 ini worth it lah buat menutup akhir tahun dengan ketawa-ketawa gitu kan. Di balik hingar-bingarnya Avatar 2 ini kan, kita juga harus nonton, support film Indonesia yang sedang tayang gitu. Apalagi Cek Toko Sebelah 2 ini film bagus gitu kan. Dramanya dapet, komedinya juga dapet. Jadi kita mungkin bisa nangis-nangis, tapi abis itu kita ketawa-ketawa. Gitulah. After all filmnya sangat menawan, sangat baik,
penceritaannya sangat rapi. Sekali lagi congrats lah buat Ko Ernest yang sudah berhasil membuat film keduanya ini jauh lebih baik, guys. Jauh lebih baik dari film yang pertamanya. Jauh lebih menawan dari film pertamanya. Jauh lebih ger dari film pertamanya. Ya, kalau menurut kalian film Cek Teko Sebelah 2 ini gimana? Apakah kalian suka? Apa yang membuat kalian suka? Kalian komen di bawah. Apa yang membuat kalian tidak suka? Kalian komen di bawah, kita berdiskusi lagi ya kan. Apakah kalian setuju sama saya kalau karakternya Natalie agak berubah? Kalian komen di bawah. Dan itu aja untuk Cek Toko Sebelah. Itu aja untuk membahas film di kali ini. Semoga kita bisa bertemu di membahas film selanjutnya di tahun depan. Sedikit lagi tahun baru. Selamat tahun baru buat teman-teman semuanya. Dan mungkin di tahun depan saya akan bikin membahas film of the year 2022. Jadi saya akan membahas film-film yang saya tonton selama tahun 2022 gitu kan. Ya ditungguin aja lah. Semoga aja bisa saya bikin film itu. Kalau nggak sibuk, saya bikin video itu. Sip. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Like dan share kalau kalian suka. Dan sampai jumpa di membahas film yang selanjutnya atau video yang selanjutnya. Semoga. Bye-bye.